nasihat yang baik kepada orang itu tidak mungkin. Maka ibu-ibu penting di setiap pengajian minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau ilmunya manfaat, tidak usah takut rezeki. Tak cerita nih ibu-ibu ya, zaman saya pertama kali mondok dulu, dan zaman itu pondok belum seperti sekarang. Sekarang ini pondok, orang tua anak mlebu pondok itu bangganya luar biasa. Zaman dulu baru masuk, ayo jujur iya apa enggak zaman dulu? Jadi dianggap pondok zaman dulu itu tempat buang anak. Kate lapo anakmu kok pondok no, kate sarungan terusan. Karuan duwike tukokno bedak ndek pasar, uru ono kulaan, tinggalan melaku, lek wis melaku rabekno. Coba. Nah, maka orang itu kalau ilmunya benar, ilmunya manfaat, ilmunya membuahkan amal, membuahkan keberkahan dan kebaikan, ndak usah khawatir urusan rezeki. Karena doa ini urutannya pas, as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezekinya baik. Kenapa? Buah dari ilmu. Kenapa buah dari ilmu mendatangkan rezeki yang baik? Nomor satu, dia ngerti halal dan haram. Dia ngerti sedikit cukup lebih bagus dibanding banyak mendatangkan musibah. Banyak orang rezekinya banyak tapi ternyata kurang baik. Anaknya tidak terkontrol, istri tidak pernah di rumah, arisan sana, arisan sini, senam sana, senam sini, kuliner sana. Ini muka-muka suka kuliner semua. Masya Allah, seger-seger. Sudah. Lalu yang kedua, kenapa ilmu yang manfaat mendatangkan rezeki yang baik? Karena orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, pada hakikatnya dia adalah pegawainya Allah. Betul apa enggak? Dia penerus risalahnya siapa? Rasulullah SAW. Anda kerja sama tuan saja dibayar enggak? Dibayar. Anda kerja jadi PNS, Anda kerja jadi guru, Anda kerja jadi pegawai, jadi satpam segala macam, dibayar enggak? Dibayar. Apalagi kerjanya kepada Allah, pasti sama Allah dibayar. Maka lek mondokno anak ojo kuatir engkau bakal mangan opo. Enggak usah kuatir, wis pondokin aja. Zaman itu mondok itu, jadi di pondok kami dulu itu ibu dapur masak pagi, masak siang, masak sore. Jadi untuk makan pagi, makan siang, makan sore itu masaknya semuanya di waktu pagi. Jadi masaknya itu langsung banyak buat pagi, siang dan malam. Dan paling enak sarapan. Paling enak nasinya masih hangat, wallahi. Sambelnya, Anda tahu tempenya kayak apa? Itu tempe kayak lebih pantas dibilang keripik dibanding tempe, sudah. Tapi enak karena nasinya hangat, masih seger semua, masih bersih semua. Kemudian mudirnya, kiainya itu Ustadz Ali Imron itu keliling kalau sarapan pagi itu bawa surban. Surbannya dipukulkan ke meja makan. Tempe rasa sate, tempe rasa sate, tempe rasa, itu keliling ke ruang makan. Waktu itu santrinya belum banyak. Sudah semangat saya makan, saya kira ini wali ini, pasti ini rasanya jadi sate. Bismillah, Allah, tetap rasa tempe ya, masya Allah. Nah sudah. Dan yang paling tidak enak makan malam. Dan makan malam itu pasti ada kuahnya, pasti tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena kalau tidak ada kuahnya itu nasi didodok sendok iso muni ting 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 ting. Kenapa? Nasinya sudah mulai keras. Maka untuk biar mudah masuk itu didorong pakai kuah. Jangan bening, jangan asem. Pokok kuahnya yang banyak. Jangan bening, jangan asem, sop segala macam. Anda tahu sopnya? Kadang-kadang di gubisnya itu masih ada binatang yang lewat. Itu yuk tambahan lauk itu. Cip rasanya, masya Allah. Nah sudah, di zaman itulah saya mondok. Nah subhanallah, umi saya tidak pernah khawatir. Dan waktu itu saya mondok jujur karena nakal, bukan karena bahlul. Kalau urusan pinter saya nomor satu, sombong didik ya. Nah, sudah, cuma nakal, cuma ya butuh nakal lah, bahasanya anak kecil itu apa? Bedik.
Bedi, banyak tingkah. Sudah, saya tidak mau di pondok. No. Umi saya bilang gini, saya bilang, "Ma, itu semua kakak-kakak di oma kabeh enak, ketemu mama, ketemu abi, isuk mangan enak, sore gak ate umbah-umbah, gak ate ngene, gak ate ngono." Jawaban umi saya cuma satu, ngene lho nak, rungokno. Engko lek mamamu mbek abimu mati, terus gak ono anake sing iso nyolati, gak ono anake sing iso ndongakno, gak ono anake sing nglanjutno perjuangan umi saya itu di Aisyah. Gak ono anake sing nglanjutno perjuangan nih mama mbak abi nih. Terus mama mbak abi di kuburan oleh opo? Saya pikir, kalau memang itu alasannya, ya wis gak apa-apa. Nah maka subhanallah, dan sekarang pun ndak ada khawatir rezeki. Ya walaupun lek dibilang sugi ya gak, tapi lek sama Anda insyaallah saya sugi saya lah, ya. Pancet sombong ya. Nah sudah, maka tidak usah khawatir Bu. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia sedang menjadi pegawainya siapa? Allah bayar dia. Dan yang ketiga, wa amalan salihan mutaqabbala. Minta ilmu manfaat, Allah beri rezeki yang berkah, yang thayyib, yang halal. Dan yang ketiga, amalannya diterima. Kenapa begitu? Diawali dari makanan yang baik, memudahkan masuknya ilmu yang manfaat. Akhirnya dengan ilmu yang manfaat dan makanan yang halal itu menjadikan doanya dikabulkan, amalannya diterima. Betul apa enggak? Nah maka ada di Malang TikToker, Anda tahu Jamaah Al-Ketiri. Sudah saya nyebut nama ya. Sudah, dia masuk di TikTok, walhasil nyebar ini video rame di Malang sampai Surabaya, sampai Jakarta, sampai kita keluar pulau. Ente kenal sama ini loh, kok terkenalan DM mbak aku. Sudah TikTok ya, dia bilang jamaah ini golek enak itu. Biyen sadurunge soge, gak tahu ngaji, gak ngerti halal haram, kabeh disikat. Wes soge melbu masjid, nyumbang pondok, kepingin melbu surga. Terus dia bilang, Allah itu tidak bodoh, katanya dia. Tak pikir-pikir dia betul juga ya. Karena ada orang-orang dulu itu yang ketika pinter itu getun. Kenapa getun? Coba pinterku telat, gak ngerti riba, tak pangan aja masih riba. Saking kedisian pinter baru kerja, malik ngene gak wani, ngono gak wani, akhirnya gak suge. Coba. Dan orang yang semacam itu Bu, ibadahnya tidak akan bagus, doanya tidak akan diterima. Nah maka ingat, setiap kita awal cari ilmu semacam ini, minta sama Allah 3. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Taklim Samara yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah. Dan ciri orang yang diberkahi, dirahmati, dan akan Allah lindungi, salah satu cirinya apa? Allah jadikan dia mencintai ilmu. Allah jadikan dia mencintai apa? Ilmu. Ibu-ibu insya Allah semuanya sudah tahu hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang yang Allah kepingin, ingat yang kepingin siapa? Allah. Orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, berarti yang ingin bukan kita, tapi Allah yang kepingin, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia ngerti ilmu agama. Dan lihat Bu, Anda tulis saja, keinginan itu ada 2. Nomor 1, iradatul insan, keinginannya manusia belum tentu tercapai dan terwujud. Kalau itu sekedar keinginannya siapa? Manusia. Yang kedua, iradatullah, keinginannya siapa? Allah. Dan pasti terwujud karena Allah memiliki yang namanya kun fayakun. Nah sementara orang yang berilmu itu, yang menginginkan kebaikan untuk mereka bukan dia, tapi yang kepingin siapa? Allah. Maka pasti orang kalau berilmu, ilmunya bagus, ikhlas niatnya, diamalkan dengan sempurna, maka orang itu pasti mendapatkan kebaikan. Karena yang menginginkan dia baik bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan pasangannya, suaminya, istrinya, tapi yang kepingin dia baik adalah Allah. Maka ilmu. Nah maka Asy-Syaikh
Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz mengatakan berarti sebaliknya. Kalau ada orang tidak cinta dengan ilmu, malas duduk untuk mencari ilmu, dia tidak dekat dengan orang-orang yang berilmu, dan dia tidak berikhtiar untuk cari ilmu, maka itu ciri orang yang Allah tidak kepingin dia baik. Nah, maka sekarang ayo diri kita ini kita pantaskan, memantaskan diri. Pantas no, aku iki wong sing Allah kepingin aku apik. Cirinya bagaimana? Ayo rajin-rajin mencari ilmu. Dan maaf loh Bu ya, majelis taklim sekarang ini Bu, maaf, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang yang ngaji itu betul-betul orang wong sing atine apik zaman dulu. Sekarang enggak. Sekarang ini campur dari siji. Lah, dan itu bukan aib, itu bukan aib, karena mereka yang datang ke majelis taklim, mereka orang yang kepingin apa? Kepingin baik. Tapi mungkin ada yang baru mulai, ono sing sadurunge wis kadung elek, ono sing pergaulane ya durung iso api. Itu campur baur di majelis taklim. Akhirnya ndak heran Bu, wong wis ngaji kok sik rasan. Wong mulai pengajian kok andok ndek toko es teler. Wong mulai pengajian kok langsung melbu Surabaya Plaza. Apa yang baru apa sekarang? Belum ada mall baru. Pakuwon. Selamat, sini selamat. Mana yang baru udah ada? Kalah sama Batu ya. Batu sekarang baru-baru semua loh ya. Surabaya tetap luar biasa. Nah, mosok. Nah, itu kenapa Bu? Karena apa? Banyak di majelis taklim ini memang orang-orang yang baru kepingin jadi orang baik. Maka di majelis taklim pun pergaulannya kudu ditoto. Ada orang yang Anda sekedar kenal cukup. Ada orang-orang yang perlu sekedar dijak ngomong sedidik cukup. Ada orang-orang yang memang Anda perlu dekat sama dia. Kenapa? Karena di majelis taklim pun sekarang orangnya juga macam-macam. Tapi insya Allah kita berharap semuanya sama Allah dikasih kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah salah satu amal ibadah yang paling utama. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu Bu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wong sugih kalah. Orang yang jabatannya tinggi kalah. Orang yang terkenal karena ketampanannya, karena kecantikannya kalah. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita kasih contoh. Ini kisah pribadi tapi mudah-mudahan bukan sombong ya, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi. Karena ibu-ibu saiki iki mondokno anak kerasan ibuke sing gak betah. Telepon ustaz jadi pembantunya. Ustaz tolong fotono anakku ustaz sing pas. Iya ndak? Luar. Jadi ustaz di pondok itu jadi kayak pembantu sekarang. Lo ustaz itu pas dingkluk gak ketok irunge ustaz tolong. Padahal aslinya pesek. Maka saya pertama kali naik pesawat bisnis, mahal kan? Kemudian masuk hotelnya hotel bintang 5. Hotel itu kamar Bu. Kalau untuk kita di rumah jadi petang kamar. Gede. Ada ruangan khusus untuk nulis, ada ruangan khusus duduk sama istri, ada ruang macam. Sampai di hotel itu ada dom, benang, kancing, peniti, disiapin. Jadi siap-siap kalau baju kita ada yang sampai seperti itu. Sudah waktu itu di Medan, saya ngajak teman saya satu namanya Gary. Gary dapat satu kamar, percis kamar saya dapat satu kamar seperti itu juga. Saya masuk hotel itu, saya langsung kaki saya ini lemes, langsung gelempoh, black. Kenapa? Nangis saya. Saya pikir mama saya tidak bisa beliin saya bisa ngajak saya nginep di hotel sebesar ini. Abah saya tidak bisa mungkin beliin tiket pesawat bisnis semahal ini. Dan dijemputnya di bandara Bu, itu masuk lounge VIP. Ngerti tidak? Apa? Masuk lounge itu ruangan yang
VIP, dijemput, nggak pakai ngini, nggak pakai ngono, tas ada yang ngambilin segala macam. Masuknya mobil waktu itu inget banget saya, mobil Rubicon, nggak tahu kan? Bismillah. Mobil Rubicon nggak tahu ya? Sudah tidak apa-apa. Yang penting kerungu jenenge ya. Sudah sampai hotelnya seperti itu, langsung gelempoh saya. Saya mikir apa bu? Saya mikir ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kau berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Karena apa? Justru karena ilmu itu Allah mengantarkan saya bisa naik pesawat bagus, bisa masuk hotel yang bagus. Nah, maka yang semacam itu bu, bismillah, ojo khawatir. Kenapa bu? Karena memang apabila kita mencari ilmu semacam ini kita sedang menuju sesuatu yang paling dibanggakan oleh Allah dari umatnya. Apa contohnya? Anda tahu ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan? Nabi Adam itu ketika diciptakan selama 40, itu ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Itu berupa ya lempung, ngerti lempung ya orang Surabaya, lempung, tanah liat, hanya berbentuk seperti ya tiang saja. Kemudian setan ini keliling, waktu itu belum jadi setan dia. Keliling, dia apa ini, Allah mau bikin apa ini, Allah mau bikin apa, terus muter dia sampai waktu di mana Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan apa? Ruh. Sudah. Apa yang terjadi setelah itu? Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada siapa? Allah perintahkan semua penduduk langit sujud kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Semuanya sujud kecuali satu, siapa? Iblis. Kecuali iblis. Apa yang terjadi? Iblis bilang apa? Ini salah konsep. Di mana-mana yang senior itu disujuti sama junior. Ini mana mungkin junior, kita yang senior malah disuruh sujud. Nah kemudian malaikat-malaikat merasa aneh kepada Allah. Sampai malaikat bilang apa? Ketika Allah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan bikin di muka bumi itu penghuni. Terus malaikat bilang apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mana mungkin engkau ciptakan makhluk yang senengane ngerusak? Betul apa enggak? Kita ngerusak enggak? Ngerusak. Wa yasfikud dima, dan senengane bunuh-bunuhan. Sementara kami, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini ya Allah ibadah tidak berhenti. Anda kurang apa gitu loh bahasanya. Terus Allah menjadikan malaikat ini percaya bahwa makhluknya Allah itu spesial, itu dengan ilmu. Allah panggil Nabi Adam. Kemudian Allah kumpulkan malaikat-malaikat yang tadi protes. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarin Adam, ini tembok, ini meja, ini handphone, ini gelas, ini minuman. Allah ajarkan sama Adam. Dikasih tahu apa? Ilmu. Kemudian malaikat dipanggil oleh Allah, malaikat disuruh ngomong, ini apa? Tidak tahu ya Allah. Ini apa? Tidak tahu ya Allah. Ini apa? Tidak tahu ya Allah. Sampai semuanya malaikat nyerah, baru Allah panggil Adam. Kasih tahu mereka, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Setelah Nabi Adam memberitahukan semuanya kepada malaikat dengan ilmu yang Allah beri, baru malaikat bilang apa? Ya sudah ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Memang ya Allah, tidak ada yang lebih bagus kecuali ilmu. Nah maka kita ini bu menjadi mulia, kenal sama Allah itu karena ilmu. Sampai Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya liya'budun di sana? Abdullah bin Abbas mengatakan illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia, kecuali apa? Supaya mereka mengenaliku, kata Allah. Kita kenal kepada Allah lewat apa? Ilmu. Anda pernah melihat Allah? Tidak pernah. Anda kemudian pernah merasakan bisa nyentuh Allah? Tidak bisa. Terus Anda kenal Allah Maha Kuasa dari mana? Anda kenal Allah Rahman Rahim dari mana? Anda kenal Allah luas rahmatnya dari mana? Ilmu. Nah maka itulah Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu. Syaratnya satu, ilmu itu tidak terkalah
dengan apapun dengan satu untuk Allah. Agar kita mengenal diri kita. Ini. Kata Imam Ahmad, li raf'il jahli an nafsihi. Apa niat mencari ilmu yang paling benar? Yang dengan itu maka Anda tidak bisa dikalahkan dengan siapapun. Anda mendapatkan pemberian Allah yang paling besar. Niatnya apa? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Terus kalau tidak bodoh tujuannya apa? Biar ibadahku kepada Allah benar. Kita kan kepingin ibadahnya benar. Anda bisa wudhu dari mana? Karena punya ilmu. Makanya Bu, banyak orang-orang kaya sekarang itu getun. Ya Allah Ustadz, coba tahunya dari dulu. Saya sumbangkan tanah ini untuk pondok. Ya Allah Ustadz, coba ngertinya dari dulu. Saya masukkan anak saya ke pondok. Ya Allah Ustadz, coba seenom bien tak ewangi. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia menyesal? Karena dia dulu belum punya ilmu. Nah maka itu jangan terulang. Berarti ketika kita duduk di majelis taklim, ini perlu disyukuri dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara bersyukurnya? Ngaji nggawa buku. Ngaji kupingan ya, Masya Allah. Nggak perlu Ustadz kuno dicatat. Sekarang ada ini, ada itu, ada kamera, ada YouTube. Berkahnya beda. Berkahnya apa? Beda. Tapi kalau Anda ngaji tidak bawa buku, saya sadar itu menunjukkan kecerdasan. Menunjukkan apa? Kecerdasan. Anda tahu Imam Syafi'i ketika duduk di majelisnya Imam Malik? Imam Syafi'i ketika duduk di majelisnya Imam Malik, itu proses penerimaannya susah. Karena yang duduk di majelisnya Imam Malik itu bukan murid-murid kelas teri, tapi ulama-ulama besar. Maka ketika Imam Syafi'i daftar, Imam Malik, kamu masih kecil, kamu bisa apa? Ternyata hafalannya luar biasa. Sudah, kata Imam Malik, ya sudahlah, boleh. Tapi kamu tidak boleh di depan, belakang. Yo, ospek, di ospek dulu. Sudah. Mulai hari pertama Bu, semua Imam Malik itu kalau pengajian, katakan ya, kalau pengajiannya Rebu, itu mulai Minggu masjidnya sudah penuh. Bayangin, itu Imam Malik. Pengajiannya baru hari apa? Rebu. Itu 3 hari sebelumnya masjid sudah penuh. Dan orang tahu ini pasti di sini bakal ada pengajiannya Imam Malik. Sudah, Imam Syafi'i duduk paling belakang. Semua nulis, bawa buku serius, mendengarkan, mencatat, menghafal. Imam Syafi'i begini. Ilate, jari telunjuknya dimut. Kemudian telapak tangan sebelah kiri dianggap kertas. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Imam Malik bilang apa? Wallahi ya'bad hadha. Ini anak main-main ini. Wis tak terima di majelis saya lah, kok gak serius. Kesian orang yang lain yang serius. Ini tempatnya orang yang serius, di tempatnya anak yang main-main. Kata Imam Malik, mungkin hari pertama belum biasa dia. Dia belum tahu kalau di majelis saya semuanya bawa buku. Hari kedua sama. Imam Malik bilang, wallahi ya'bad hadha. Ini ngawur anak ini. Hari ketiga Imam Malik tidak kuat, dipanggil, sini. Dipanggil, duduk samping. Ma fa'alt, kamu ngapain? Dibilang, asma'ud dars wa aktubahu. Saya dengerin dan saya tulis. Imam Malik tanya, wainal qalam, pulpennya mana? Ada. Tintanya mana? Nah. Wal qirtas, kertasnya mana? Ini. Apa kata Imam Malik? Iqra' ma katabta mundu 3 ayyam. Ayo sekarang kamu baca apa yang kamu tulis mulai 3 hari yang lalu. Coba, memang tulisannya ada. Dipanggil juru tulisnya Imam Malik. Juru tulis ini, cocokkan dengan apa yang kamu tulis. Ternyata Imam Syafi'i baca mulai hari pertama sampai hari ketiga itu tidak kehilangan 1 huruf pun. Coba, maka saya anggap Anda ini sekelas Imam Syafi'i. Ya, Anda ini semuanya insya Allah sekelas Imam bin Talib, ya biasa. Sekelas Imam Syafi'i. Jadi tidak usah nulis.
Nanti pulang suami diceramain di rumah. Bang, rungokno lungguh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nah, sudah. Maka bentuk seriusnya itu Bu. Ngajinya bawa buku, bawa catatan, tulis, di murojaah, diulang lagi, diamalkan, dilatih, diajarkan. Itu ciri orang yang mensyukuri nikmat duduk di majelis taklim. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan sampaikan materi luka sedalam cinta. Jangan mikir yang macam-macam. Bucin wala balala, maafi bucin. Judulnya Pak, tahu yang bikin judul siapa? Ini. Jadi saya korbannya dia. Dia bikin judul, saya yang bingung cari materi. Sudah. Jadi luka sedalam cinta. Yang kita maksudkan 3. Yang kita maksudkan berapa? 3. Dan ini insya Allah kalau difahami dengan baik, kalau diamalkan dengan baik, insya Allah membawa manfaat dunia sampai akhirat. Anda tidak akan salah dalam mencintai, Anda tidak akan salah di dalam berkorban, dan Anda tidak akan salah ketika nahan rasa sakit. Ada perempuan nahan rasa sakit dari keburukan suami, tapi memang suaminya pantas dipertahankan, minimal sugih. Jadi Mas yo gak tahu direken, gak tahu disopo, gak apa-apa. Wong blonjoku saulan 300 juta. Ada yang dapat segitu? Gak apa-apa kan? Nah, mudah-mudahan. Nah, tapi yang saya maksud supaya Anda tidak salah ketika Anda nahan rasa sakit. Nah, yang pertama apa? Ingat, supaya tidak salah mencintai. Cinta kita ini akan mendatangkan luka kalau cintanya salah. Mencintai orang yang salah, mencintai dengan cara yang salah, dan mengekspresikan cinta dengan cara yang salah. Ada orang kepingin nunjukkan cinta kepada anaknya, sampai anaknya itu sampai gak iso lapo-lapo. Kating ini, ojo nak, mau keluar, ojo, mau sekolah, sik yo enterono diluk tak enterno, gak tego lek kon budal dewi. Nanti anaknya mau ada acara camping, aduh, wong camping winginane aku krungu berita kerutuan wit mati ilate metu. Ojo nak. Itu dia lakukan karena ekspresi apa? Cinta. Tapi bener apa salah? Nah, insya Allah kita akan bicara sekitar itu di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jangan sampai Anda itu mencintai dunia apapun bentuknya. Dunia itu apa sih? Nah, rumah, mobil, perhiasan. Jangan ngomong perhiasan, banyak yang kesendir di sini. Perempuan, ya termasuk laki-laki, uang di bank, simpenan tanah, ya enggak? Jangan sampai Anda mencintai semua itu secara berlebihan. Kenapa? Lihat, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini Allah bilang apa? Fan. Fan itu apa? Fana, binasa, dia akan hilang, dia akan hancur, dia akan menjadi sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Itu dunia. Bahkan dikatakan di dalam hadis ad-dunya mal'unatun. Semua dari dunia ini apa? Sama Allah dilaknat semuanya. Terlaknat illa dzikrullahi wa man wala, kecuali apa-apa yang berkaitan dengan zikir dan apa-apa yang berkaitan dengannya, ibadah, ilmu, silaturahim, pokok kebaikan. Tapi secara umum dunia ini dalam keadaan apa? Terlaknat. Nah, maka ketika kita mencintai dunia ini, ibu-ibu, Bu,
Jujur. Jawab ya. Kalau di Malang sebagian begitu, Surabaya saya tidak tahu. Mari. Ada orang lamaran nganter peningset. Kemudian setelah peningsetnya diterima, 2 hari berikutnya ditelepon. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam kak. Ya apa kak? Tetap seduluran ya. Iya. Mulai keringet dingin keluar. Aduh. Kata-katanya apik tapi krosone kok gak enak iki. Tetep seduluran yo kak, iya. Jodoh lah di tangani Allah kak, iya. Lek anak gak seneng kan gak iso dipeksa kak, yo iya. Wis tambah lemes, iya nih tambah lemes nih. Engko lek ono apa-apa nih kan kini gak iso lapo-lapo kak, wong iki rumah tanggane anake kene. Lah yo apa kak, anakku gak cocok ya kak. Wis. Oh ada juga? Oh Malang ketularan Surabaya ya. Ya Allah. Itu bukan anaknya yang tidak cocok, peningsete. Coba, ini mau nikahkan anak apa mau jual anak? Walaupun jujur bu, tentu kita ingin ngeregani wong, ya sing pantes kan, bukan ngeregani lah dalam tanda kutip. Artinya itu kan uang peningset bakal untuk nikahan, nyewa gedung, kayak catering, bantu nanti baju manten segala macam kan begitu. Nah tapi kalau kemudian ditolak gara-gara peningsete gak cocok, itu aib atau bukan? Aib. Sampai Surabaya. Ini saya belum ngecek ini. Ini Malang nulari Surabaya apa Malang ketularan Surabaya? Kayaknya yang mana? Surabaya nulari Malang. Wah, begitu ternyata. Nah, sudah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, sekarang kita perhatikan. Dunia ini, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, fa inna likulli ummatin fitnatun. Setiap umatnya para nabi itu ada fitnahnya masing-masing. Fitnah itu ujian. Umatnya nabi yang satu diuji dengan apa? Umatnya nabi yang lain diuji dengan apa? Umatnya Nabi Lut diuji dengan homoseksual. Umatnya Nabi Nuh diuji dengan apa? Tidak mau percaya dengan dakwahnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Musa diuji dengan munculnya Fir'aun, iya kan? Dan Nabi Muhammad mengatakan wa fitnatu ummati fil mal. Dan umatku ini Allah tetapkan fitnahnya pada apa? Harta. Nah sekarang harta bu, ini kan fitnah. Justru lucu kalau kemudian kita itu mencintai fitnah. Sesuatu yang mendatangkan masalah dalam rumah tangga, sesuatu yang mendatangkan ketidakbaikan dalam keturunan kita, sesuatu yang menjadikan ibadah kita tidak bisa khusyuk, sesuatu yang menjadikan pikiran kita tidak bisa tenang, ternyata Anda cinta. Itulah cinta kepada dunia. Kecuali satu, ketika cinta dunia itu digunakan untuk membangun akhirat sebesar-besarnya. Tak kasih contoh. Anda tahu sahabat Nabi itu ghibtah. Ghibtah itu kan iri yang boleh ya. Ghibtah itu iri ketika ngelihat orang lain baik, Anda kepingin baik seperti dia. Itu namanya apa? Ghibtah. Nah Rasulullah bersabda, para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, wong sugih-sugih ki enak, lek mati pahalane akeh. Kalau mereka meninggal, mereka bawa pahala yang besar. Rasulullah tanya, wa kaifa dzalik? Kok bisa begitu, bagaimana? Dibilang sama orang yang miskin-miskin apa? Yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kami juga puasa. Dan disebut ibadah-ibadah yang lain. Mereka tahajud, kami juga tahajud. Kami baca Al-Quran, mereka juga baca Al-Quran. Tapi satu yang mereka bisa, kami tidak bisa. Wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Tapi ya Rasul, mereka itu bisa bersedekah dengan apa? Dengan lebih harta yang mereka punya. Yang itu kami tidak punya. Bayangin. Jadi memang betul harta dunia ini fitnah. Tapi kalau dipakai dengan benar, dimanfaatkan dengan benar, dia menjadi bangun mana? Bangun akhirat. Sampai sahabat Nabi itu ghibtah kepada mereka. Kok enak wong sugih iso sedekah? Kami tidak bisa mengejar mereka. Sama Rasul dikasih amalan. Apa amalannya? Wis,
tak beritahu amalan yang dengan amalan itu kalian bisa mengungguli sedekahnya orang kaya. Apa itu? Setiap selesai sholat, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing berapa? 33, digenapkan 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian baca itu, maka sedekahnya orang kaya kalian lewati. Sudah seneng orang miskin, orang miskinnya bisik-bisik, sing sugih ojo dikandani. Sudah kan? Jadi untuk urusan ini sekat biyen ono, sing sugih ojo diundang. Itu dari dulu ada. Sing sugih ojo dikandani. Sudah. Kemudian ketika mereka sholatnya kan bareng. Orang kaya ini ngelihat orang miskin, lah apa wong melarati kok. Dipelajari, lama-lama ketahuan, oh wiritan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 100 pas. Orang kaya melo, orang miskin lihat, loh, wong sugih melo mana, gak kreatif belas. Akhirnya orang miskin ini datang lagi sama Rasulullah. Mereka bilang, ya Rasulullah, alimu ma alimna fa'amilu ma'amilna. Ya Rasulullah, mereka tahu apa yang kamu beritahukan kepada kami. Sekarang mereka ikut mengamalkan ya Rasul. Terus kami kalah lagi. Apa kata Rasulullah? Ya wis tidak bisa. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Ya sudah, kekayaan itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah berarti kalau Anda mencintai harta, itu tidak selalu aib. Tidak selalu aib. Tapi apa? Harta ini bu, ya kudu ono lukanya. Saya mau tanya, sedekah itu bu, sodako, lek gak dipekso, bisa benda? Ayo jawab sing afrit-afrit ini. Sedekah itu, berarti sing jawab afrit ini. Sedekah itu kalau tidak dipaksa bisa apa enggak? Berarti harus dipaksa. Sekarang begini lagi, Anda punya makanan sakjane gawe wong siji entek, tapi teko orang kedua datang, dia lapar, seharusnya berbagi. Itu Rasulullah bilang apa? Makanan satu orang itu cukup seharusnya buat 2 orang. Kalau makannya bareng, berkahnya turun, wareke podo. Kan begitu. Nah maka berbagi makanan yang seharusnya untuk kita tok, itu perlu makso apa enggak? Perlu makso. Nah maka dengan itu ibu-ibu sekalian, Allah firmankan dalam Al-Quran, wabtaghi, gunakanlah, carilah, fima atakallah, apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu dari perkara-perkara duniawi. Soge, pinter, jabatan, apalagi soge, pinter, jabatan, omah gede, apalagi tanah ombo, tanah luas. Allah firmankan apa? Gunakan semua itu untuk meraih akhirat yang sebaik-baiknya. Untuk dunia Allah bilang apa? Cuma jangan lupa, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakan sebaik-baiknya untuk negeri mana? Akhirat. Dan untuk dunia sekedar jangan lupa. Tak kasih contoh. Dengerin yang afrit-afrit. Dengerin. Contoh yo kabeh, ndak ono ndak afrit itu. Semuanya afrit ya. Itu sifat dasar manusia. Kepingin ngepek dewe, kepingin nguasai ya kan? Nah, sudah begini. Saya disuruh mik saya ke pasar. Nah, iki duit saya ketewu kawan. Tukokno beras 3 kilo. Engkok lek se ono susu enak, lek cukup, ojo lali tuku lombok. Ojo lali tuku lombok. Sudah. Berarti di sini akhiratnya itu berasnya atau lomboknya? Tunduk pelan-pelan. Semua yang kita punya gunakan untuk apa? Akhirat. Berarti yang inti apa? Mengejar akhirat. Untuk dunia sekedar apa? Mek ojo lali. Cuma jangan lupa. Umi saya nyuruh, nak, iki saya ketewu tuku beras. Perintah utama beli apa? Beras. Lek ono susue,
lek duwike cukup tukokno lombok. Berarti akhiratnya beras atau lombok? Ya apa? Lombok ya apa? Kok bisa? Artinya kan tujuan utama kan akhirat. Heeh. Tujuan utama tadi dikasih uang 50 beras. Berarti sisanya buat beli lombok. Walan tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan urusan dunia. Berarti lomboknya ya betul, lomboknya dunia. Saya tanya akhiratnya mana? Beras. Beliau jawab lomboknya dunia. Lah ya podo ae, enggak usah ngotot. Ini Surabaya baru tahu saya. Ya kan sama saja. Akhiratnya apa? Intinya disuruh beli apa? Dunianya apa sih gak sepiro penting? Lombok. Saya bilang akhiratnya mana? Beras. Lombok Ustaz. Lombok apa? Dunia. Podo sama ya, enggak usah ngotot sudah. Begini Bu. Nah maka ketika saya masuk pasar, maka uang 50.000 yang umi saya kasih tadi, saya beliin lombok dulu. Pinter atau bahlul? Astagfirullah. Ustaz dibahlul-bahlul itu apa? Nah maka kalau saya datang ke pasar beli lombok dulu, baru susu lombok tak buat beli. Saya pulang ke rumah gawa beras mek sakon. Luna kan 3 kilo kok mek. Lu ojo kuatir mah, tak tukokno lombok pas murah. Menurut kita baik, menurut umi saya apa? Keliru. Itulah hakikatnya dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada kita potensi yang Allah bilang seperti umi saya ngomong, potensi ini gunakan untuk beli akhirat. Ada orang dikasih Allah potensi jalan-jalan Singapura, shopping ke Paris, tapi ya bukan kelasnya Surabaya lah, paling Pasar Atom, shopping ke Paris, kemudian jalan-jalan ke Hawaii, ke Pattaya. Tahu Pattaya? Mana? Oh ya, alhamdulillah. Saya khawatir saya ngomong ada enggak connect. Nah sudah, maka ini keliru. Nah maka ibu-ibu sekalian, maka cinta dunia yang seperti ini akan mendatangkan luka yang dalam. Kenapa lukanya dalam? Coba lihat ayatnya. Ketika ada orang mendekati kematian, itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, orang itu kalau sekarat Bu, itu Allah mulai tampakkan sebagian akhirat. Mulai tampakkan apa? Sebagian akhirat. Itulah kenapa ada orang meninggalnya tenang, senyum. Kenapa? Akhiratku wis pepek. Pepek ngerti? Rumahnya ada, sofanya ada, kasurnya bagus, AC ndak ada. AC-nya ada, toiletnya pakai shower, ada bathtubnya, sehingga ketika dia mau pulang ke akhirat yang guyu, iki kerjoku wis mari kari menek, senyum mau mati. Kelihatan, oh itu tempatmu. Apa ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikatnya bilang apa? Ojo wedi. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Sama malaikat dibuka, krek, iku lho omahmu. Oh ya zen. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedih artinya apa? Bojomu sing kok tinggal, anakmu sing kok tinggal, kami yang ngurus. Nggak takut. Tak kasih contoh yang lain. Aduh suratnya, antum bagian cari suratnya. Yang innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sudah? Tak kasih contoh. Saya punya rumah di Surabaya. Welek. Saben udan, setiap hujan bocor. Dan yang masuk ke rumah itu tikus yang sak gede lengan tangan. Na'udzubillah. Saya pernah lihat tikus sak gede kucing, itu pernah lihat saya. Waktu di Jakarta dulu, itu berangkat sholat subuh itu kalau malamnya hujan, itu tikus yang ulune mulai ucul-ucul, keluar dari got. Terus kira-kira Surabaya seperti itu mungkin ya kalau kota besar. Surah Fussilat ayat. Nah, sudah, apa yang terjadi?
Kemudian ketika rumah saya seperti itu, Bu, welek pokoknya, lantainya jelek, bocor, banyak tikusnya, nyamuk. Kemudian saya sedang bangun villa di Batu, di posisi view-nya yang paling keren, di atasnya Songgoriti, ada Bukit Pinus itu kan, Bukit Pinus. Saya bangun villanya tingkat 3, lantai 1 itu tempat khusus parkir mobil, Alphard, Velfire, Rubicon, Ferrari. Lantai 2 ruang keluarga, ruangan TV, tempat main anak, tempat istri senam, tempat istri pedikur manikur, tempat istri mandi susu, lengkap di lantai 2. Lantai 3 itu ngadep langit, ada kolam renangnya, ada ada kolam renangnya, ada tamannya, ada tempat bikin kopinya, minibar, tahu ya, gazebo-nya ada, ajib. Kemudian rumah yang saya bangun di Batu tadi, wes kate mari, dan datang waktu untuk pindah, seneng nggak saya? Kepingin cepet pindah apa enggak? Pasti. Kenapa? Karena dia tahu bangunanku wes dadi, dan bangunan yang saya bangun bangunan yang mewahnya luar. Sekarang coba sebaliknya, Oman di Surabaya wapi tingkat 3, bagus, disuruh pindah ke rumah yang reot, kepingin cepet pindah apa enggak? Kenapa enggak kepingin cepet pindah? Karena dia tahu pindah ke tempat yang jauh lebih jelek. Itulah ibaratnya orang yang cinta dunia. Lek ndonyone cuma didadekno rumah, mobil, ruko seperti yang gini-gini itu, tahu? Siapa itu? Enggak tahu ya, yang lek ngomong rotok tremor itu. Agak rotok tremor, agak ayan apa sakit itu kan. Nah sudah, cuma itu, Bu, semua yang Allah kasih hanya untuk bangun rumah, bangun villa, bangun kolam renang, jalan-jalan ke Utama Raya, tahu? Nah ikut tok rekreasi ini, Utama Raya, jalan lagi kemana-mana. Ketika mati gak gelem. Kenapa dia tidak mau mati? Dia dibuka sama malaikat tempat bukrek, lu kan apa-apa nih, gentenge gano, sofa nih gano. Malaikat ditanya sama orang, malaikat, endi omahku? Malaikat bilang apa? Gak tahu bangun kok jaluk omah. Gak tahu bangun kok jaluk omah. Nah, ini loh, Bu, lukanya orang kalau cinta dunia. Ketika dia mau mati sama Allah dibuka krek, dia tidak mau pulang. Padahal meninggal itu menurut Allah apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Meninggal itu pulang. Jenenge wong krungu kata pulang, Bu, seneng apa enggak? Coba masih SD dulu, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Bu, iku ngerti gak ngerti, pokok angkat tangan dhisik. Sing penting lek cocok mulai. Kan gitu. Kata-kata pulang itu menyenangkan. Tapi ketika pulang ternyata tempat pulangnya ndak ada. Ketika pulang ternyata rumahnya reot. Ketika pulang ternyata ndak ada makanannya di tempat itu. Mau pulang? Ndak mau. Sampai di Amerika ada berita, orang itu keluar dari penjara, ngeplak uang maneh, kepingin mlebu penjara maneh. Kenapa? Di penjara terjamin dia, di luar dia ndak tahu mau kerja apa. Nah, maka itulah lukanya yang begitu dalam kalau orang cinta dunia ketika dia mau mati. Akhirnya dia bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah ditunda sebentar saja, apa yang akan dia lakukan? Saya mau sedekah. Terus dia mau ngapain? Saya mau tobat, saya mau jadi orang baik-baik. Bisa seperti itu? Tidak bisa, waktunya sudah telat. Nah, itulah cinta yang membawa luka, cinta pada dunia. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku, kata Imam Hasan Basri, idza ahbabtu syai'an, kalau aku mencintai sesuatu, tak simpen di tempat yang maling tidak bisa ngambil. Aku simpan di tempat yang barangku tidak mungkin rusak. Aku simpan di tempat yang itu tempat yang paling amanah, pasti kembali dengan sempurna. Teman-temannya tanya, itu nyimpennya di bank apa? Dibilang apa? Aku kirimkan ke akhirat lewat sedekah kepada orang-orang yang
membutuhkan. Maka Imam Hasan Basri itu kalau ada orang minta datang, dibilang apa? Marhaban biman ya'khudhu mata'i ilal akhirati majjanan. Kalau ada orang minta, bilangnya apa? Selamat datang kepada orang yang mau membawakan bekalku ke akhirat secara gratis. Anda ngirim barang bayar enggak? Yang jualan online itu bayar enggak? Bayar. Ini barang Anda dibawakan ke akhirat gratis. Ya apa cara nih? Segera ditransfer ke rekening akhirat. Karena kalau cinta dunia dan akhirnya salah, nanti lukanya dalam ketika Anda mau meninggal dunia. Bahkan ada satu, ini saya mau ceritain tempat udah digolei, apalagi cerita namanya orang tambah medeni. Ada satu cerita, ini saya dengar langsung kepada perawatnya, dari perawatnya. Sudah dibilang apa? Bapaknya sekarat di rumah sakit di ICU. Dokter bilang alat dicabut, meninggal. Ini alat kita pakai hanya untuk meringankan bebannya sebelum meninggal. Jek rodok gak medeni nemen lah meninggalnya itu biar nampaknya itu tenang. Anda tahu apa kata perawatnya tadi? Itu anak-anaknya di luar mek telu wis mulai rebutan. Gak iso. Pokok lek pabrik ana sing nyekel. Omah ente PN. Yang satunya bilang lagi, "Oh gak iso loh ya. Abi biyen tau ngomong nang aku pokok pabrik kon sing nyekel." Itu abahnya masih di ICU. Anaknya sudah rebutan. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Coba dulunya harta itu dia titipkan di jalan Allah, dia tidak akan terluka. Kenapa? Meninggal kari panen, meninggal mesem. Kenapa? Bangunanku di akhirat wes dadi. Bangunanku di akhirat wes siap. Itu tak ceritani orang di Batu. Ustadz luar biasa, karismatik. Almarhum Abdul Muhid, Ustadz Abdul Muhid. Mungkin pernah ke Surabaya. Beliau sering kemana-mana waktu itu. Sudah, beliau punya rumah. Di sebelah rumahnya ada tanah, dia wakafkan dibikin masjid. Sudah, menjelang meninggal dunia, rumahnya pun diwakafkan. Terus ada ibu-ibu Aisyah tanya, "Ustaz, anaknya sampean kan anaknya 9. Anaknya sampean kan 9, Ustaz, yo kan luwe apik lek didomai. Supaya anak-anak itu yo oleh bagiannya masing-masing." Dibilang apa sama Ustaz Abdul Muhid ini? "Iki omah sing kerja aku, sing tuku tanahe aku, sing bangun aku. Gak gelem aku lek aku mati omahku gak tak gawa. Ya kudu tak gawa sampai nang kuburan. Carane ya apa? Ya tak wakafno anakku. Urusane Allah." Coba lihat. Ingat Abu Bakar ketika menyedekahkan semua hartanya, Rasulullah tanya, "Terus istri sama anakmu makan apa?" "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ada cerita Abu Bakar keteteran, keleleran, anaknya kurang makan? Tidak ada. Kenapa? Karena cintanya tidak salah sehingga tidak memunculkan luka. Sudah. Nomor 2. Faham nomor 1? Nomor 2. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril menasehati dengan beberapa wasiat. Salah satunya begini, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wis Nabi Muhammad, hiduplah sesuka kamu, tapi ingat terakhirnya pasti apa? Mati. Semuanya, wong Surabaya podo, orang Malang sama, orang Batu sama, orang mana-mana sama. Uripo sak senengmu, terakhirnya apa? Mati. Sampai Nabi Ibrahim itu dipanjangkan oleh Allah umurnya sebanyak bulu di domba. Terus Nabi Ibrahim tanya, "Kalau hitungan bulunya habis, mati," kata Allah. Kata Nabi Ibrahim apa? "Lek podo-podo mati nih, dawa cedek, wis podo ae, gak usah dipanjangkan sudah." Iya enggak? Kita ini panjang umur bagus. Rasulullah bilang, "Khairun nas man tala umuruh wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik umure dawa, amale akeh. Itu orang yang paling baik, umurnya panjang, ibadahnya bagus. Kenapa? Semakin bertambah umur, pahala semakin banyak. Tapi hati-hati, ono uang panjang umur ngerepoti orang lain. Ada apa enggak?
jidah saya itu meninggal usia 94. Umur 80 tet itu mulai doa ketika sholat duha ditambah. Kalau nasib umur panjang, wafatkan ojo sampai ngerepoti anak putu. Kalau ditakdirkan umur panjang, kalaupun nanti wafat, jangan sampai merepotkan anak cucu. Kenapa? Karena ada orang panjang umur garai anak dosa. Iya apa ndak? Anak ngerumat gak telaten, anak dosa. Putune gawe guyon jidai, jidat gawe guyon, selendangnya ditarik segala macam, garai dosa. Nah, maka Rasul bilang, tapi orang yang paling buruk siapa? Man tala umuruhu wa sa'a amalu. Umurnya panjang, amalannya jelek. Ono nggen kulaan, saya pernah mancing satu ibu-ibu di Malang. Arbi. Saya pancing. Karena beliau ini dalam masa iddah, tapi usianya sudah, jangan dikira saya genit-genitan lah, usianya sudah tua. Cuma saya sama saya akrab. Jadi ibu-ibu di Malang itu les pengajian ngundang lewat dindi gak kena, lewat beliau ini. Lek telepon beng ilok-ilok no. Hei bentale, ojo sombong yo, ilingo biyenmu. Masya Allah. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal kan masa iddah. Nah biasa pengajian ada ibu itu. Gara-gara ndak ada ibu itu saya kangen. Biasanya paling raksi, paling cerawak, takon paling wani. Pertanyaannya aneh-aneh. Sampai jawab itu isi. Aduh jawab gak ya? Kok gak pantes. Jawaban lo ya, jawaban. Ayo kata subhanallah. Sudah. Suatu hari tak kerjain. Saya bilang, Bu, titik-titik itu ya. Dapat berita nggak? Berita apa Ustadz? Dibalas cepet. Karena pokok sesuatu yang bikin penasaran itu, paling cepet jawabnya. Berita apa? Ini majelis taklim di Malang, Bu. Lagi rame. Ibu kan masa iddah nggak denger. Waduh, tolong Ustadz ceritain. Saya penting banget itu. Saya pengen tahu. Kita bilang, nggak boleh. Masa iddah harus baik-baik. Saya bilang. Akhirnya dibilang apa? Wes gampang. Mari ini tak ngundang koncoku sing biasa nih kulaan gosip. Sing biasa nih kulaan. Genti saya yang penasaran. Kok ono gosip kulaan? Saya tanya, sapa wonge? Ndak boleh Ustaz, nanti ribah katanya. Wes tak bilang, wes gini, kulaane ndi? Tahu ndak di mana? Embong Arab. Di mana kulaane? Embong Arab. Dendi kulaane. Melbu embong Arab kabeh berita teko. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah. Nah, maka ibu-ibu sekalian dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Aish ma syi'ta." Uripo sak senengmu. Tapi apa? Suka ibu-ibu. Suka artis siapa? Artis yang ibu-ibu suka siapa? Alah, kau usah karat sudah, enggak usah bohong. Siapa? Zaman dulu ya, sekarang alhamdulillah. Iya. Oh ditarik itu, maaf. Kalaupun kita lihat secara zahir mereka jelek, ternyata Anda cintai. Anda cinta sama suami luar biasa, Anda cinta sama istri luar biasa, Anda cinta sama orang tua luar biasa. Tapi endingnya apa? Fa innaka mufariquhu. Sunnatullah, pasti pisah. Pasti pisah, pasti. Maka apa yang kedua, Bu? Cintai orang-orang supaya tidak mendatangkan luka. Orang yang ketika Anda cintai di dunia, Anda akan ketemu lagi di akhirat. Tahu enggak? Maka Rasulullah itu ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, tahu enggak ceritanya? Kan Rasulullah datang ke rumahnya Abu Thalib. Terus Rasulullah bilang, "Ya am, qul kalimatan uhajjuka biha amam Allah." Paman, ucapkan satu aja. Maksudnya syahadat gitu. Yang kalau nanti syahadat ini engkau ucapkan, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Kemudian Abu Thalib noleh ke teman-temannya. Ada Abu Jahal, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ada Abu Sufyan, ada yang namanya Akhnas dan yang lainnya. Teman-teman ini ditoleh sama Abu Thalib, hampir mau. Tapi karena teman dia. Apa katanya Abu Jahal? Al-ana tarakta alihata abaina. Abu Thalib, sekarang ketika mau mati kamu tinggal Tuhan bapak kita. Akhirnya Abu Thalib tidak mau. Terus Rasulullah sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sedih. Luar biasa sedihnya. Sampai Allah mengingatkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dibilang apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, ingat,
engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Berarti ini menunjukkan Nabi Muhammad cinta tidak sama Abu Thalib? Cinta, sampai Allah yang mengatakan kamu tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai. Terus siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Saya mau tanya, kenapa Nabi Muhammad dalam tanda kutip begitu ngotot mendakwai Abu Thalib? Dan kenapa Nabi Muhammad ketika Abu Thalib meninggal tidak bersyahadat, sedihnya luar biasa? Kenapa? Karena Rasulullah waktu kecil diasuh oleh Abu Thalib, kemudian melindungi karena cinta. Ya, setelah itu apa? Yang dukung dakwah. Begini Bu, ya semuanya benar, cuma harus sesuai yang saya inginkan kan? Kan saya ustadznya ya. Sudah? Kenapa? Karena Bu, berpisah dengan orang yang dicintai itu luka. Iya benda. Maka Rasulullah mikir, sekarang aku pisah dengan Abu Thalib, dalam keadaan aku tidak mungkin ketemu setelah hari ini, karena di akhirat Abu Thalib di neraka. Itulah perpisahan yang hakiki. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kalau Abu Thalib itu bersyahadat Bu, pisah di dunia sekarang sementara. Nanti ketika wafat, apalagi ketika hari kiamat, ketemu lagi apa enggak? Ketemu lagi. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan apa? Ruhnya orang beriman di alam barzah itu saling ketemu. Itu makanya Rasulullah itu sedih betul ketika Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Rasulullah ngerti, kalau kamu tidak syahadat Abu Thalib, maka setelah hari ini saya tidak ketemu sama kamu. Padahal saya cinta mati saya kamu, saya sayang sama kamu, saya pengen balas budi sama kamu. Tapi bagaimana Allah takdirkan orang mukmin dan orang kafir di akhirat tidak mungkin ketemu. Sudah, maka itulah kalau Anda cinta kepada seseorang, cintai orang yang cinta Anda itu akan mengantarkan Anda ketemu lagi sama dia di akhirat. Coba begini, ditinggal orang yang kita cintai mati Bu, sedih banget. Sedih banget. Saya Ramadan yang lalu, baru Ramadan yang lalu tanggal 10 pas, itu anak saya, pas saya di Batu, anak saya di Kasembon. Itu anak saya meninggal umur 8 tahun. Itu di kamar mandi sekil kayak gak ada belungnya, blek, tiba sudah jatuh. Kemudian pulang saya ke Kasembon, itu sopir udah banter nyetir. Saya bilang, gak bisa nyetir apa ini. Kepengen cepet-cepet datang. Tapi ceritanya sudah selesai, meninggal. Dan itu Bu, rasanya jurone hati. Ceramah-ceramah tentang sabar itu hilang kabeh. Serius ini, hilang semua. Yang meringankan cuma satu. Apa itu? Pisah sama kamu nak di dunia toh. Nanti mudah-mudahan di akhirat Allah bikin kita ketemu lagi. Kenapa? Karena saya yakin insya Allah saya beriman, mudah-mudahan sampai wafat juga beriman. Dan anak saya yang meninggal dalam keadaan belum balik, insya Allah ketemu lagi di. Itu yang meringankan. Nah maka kalau Anda mencintai orang di dunia Bu, cinta mati, loro. Loro ini apa? Kalau dikhianati sakit. Kalau Anda tidak direspon cintanya, Anda juga merasa sakit. Yang ketiga, kalau pisah juga sakit. Apalagi orang yang berpisah dengan Anda itu tidak mungkin ketemu sama Anda nanti di akhirat. Anda tahu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dia tidak ketemu Nabi Muhammad itu raine pucat, mukanya pucat kayak orang sedang sakit. Sudah, maka suatu hari dia sama tuannya dikirim untuk kerja keluar kota. Akhirnya dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Ketika dia ketemu Rasulullah, apa yang terjadi? Badannya kayak orang habis kena sakit parah, kurus, kering, pucat. Ketika ketemu Rasulullah setelah lama tidak ketemu, Rasulullah tanya, namanya Thauban. Namanya siapa? Thauban. Ya Thauban, ma ghayyara launuk. Thauban, kamu kok berubah? Badanmu kurus seperti orang sakit. Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, saya ini kalau tidak ketemu sama Anda itu pikiran kacau, tidak nafsu makan, seharian ruwet. Dan ini saya keluar kota kemarin, dan itu menjadikan saya lama tidak ketemu dengan antum ini. Dan kalau ketika saya sedih karena tidak ketemu, saya kepikiran akhirat.
Di dunia saja tidak ketemu sedih, apalagi di akhirat. Kalaupun saya, kata Thauban, masuk surga, surga saya di bawah. Sementara engkau pasti masuk surga dan surgamu surga yang paling atas. Terus Thauban bilang apa, Bu? Terus apa nikmatnya surga kalau saya tidak ketemu sama kamu? Coba. Sampai kepikiran sejauh itu. Rasulullah mikir, betul juga ya. Akhirnya Rasulullah pergi. Kepikiran Thauban ini. Tidak lama Allah turunkan ayat Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bareng para nabi, para rasul. Ayat ini turun, Rasul tahu hadhil ayatul li Thauban. Ini ayat karena pertanyaannya Thauban. Langsung dipanggil, Thauban sini. Datang ayat gara-gara kamu. Dan ini berita gembira untuk kamu. Di dunia kamu ketemu saya, di akhirat insya Allah bareng sama saya. Apa ayatnya kata Rasulullah untuk Thauban? Yang penting kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasul utusannya Allah, maka kamu akan bersama aku nanti di hari kiamat dan sampai kamu masuk surga. Nah maka begitu, jangan mau Anda mencintai orang yang cinta itu hanya membekaskan luka. Ngerti tidak? Cinta di dunia wis dibelani, wis soro, gelem soro bareng di omai umi gak tahu ngepel, di omai bojone kudu malah kualik. Kalau saya, istri saya di rumah uminya ngepel, di rumah saya jangan. Istri saya itu saya belikan mesin cuci 7. Buka laundry. Iya, buka laundry. Masya Allah. Ngerti ya, Surabaya luar biasa. Cerdas ya, top. Nggak bisa digoroi. Apa ya? Mirip-mirip Surabaya Malang ini, Masya Allah. Karena ilmunya turunan. Tunggal guru ya. Nah sudah. Maka ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita mencintai sesuatu yang cinta itu akan mendalamkan luka kita. Lukanya karena apa? Sedih ketika tidak lagi bisa bertemu. Sekarang yang ketiga. Ingat, nomor 1, cinta pada dunia. Yang itu pasti mendatangkan apa? Luka ketika tidak dikirimkan untuk membangun negeri akhirat. Berarti apapun potensi yang Allah kasih untuk bangun mana? Akhirat. Kirim terus. Ngirimnya lewat mana? Siapapun yang Anda suka. Dan yang paling utama, kerabat yang paling dekat. Jangan sampai kadoan ngewangi Palestina, dulure keluwen gak ero. Jangan sampai kadoan nyumbang yayasan, ponakane kate sekolah gak duwe-duwe gak ero. Lucu. Betul enggak ya? Yang kedua, jangan sampai mencintai seseorang yang menjadikan Anda terluka karena Anda di akhirat tidak mungkin ketemu sama dia. Maka cintai orang-orang yang Anda yakin nanti di akhirat Anda bakal kembali ketemu. Maka kematian itu bukanlah perpisahan. Kematian itu cuma beda waktu jadwal keberangkatan aja. Selama garis finishnya sama, tidak apa-apa wis budalo dhisik nak, entenono ndek kono, mudah-mudahan abimu kuat, istiqomah, husnul khotimah, nanti kita ketemu setelah itu. Kan begitu. Orang tua kita juga sama, umi meninggal apa, sedih boleh. Tapi apa? Yakin insya Allah nanti Allah pertemukan lagi di akhirat, maka itu yang meringankan, menghilangkan luka. Yang terakhir, yang ketiga, luka sedalam cinta. Apa yang ketiga? Pengorbanan. Cinta sama suami enggak? Belani apa nang suami? Ayo. Shopping apa? Online shop apa? Jualan online. Cinta sama suami apa? Bentuknya apa coba? Ayo. Ada enggak pengorbanannya? Membantu ekonominya. Berbakti dalam bentuk apa? Terlalu luas berbakti ini, merawat. Loro tak? Apa coba? Taat, terus merawat anaknya, mendidik anaknya.
ibu ini kelihatan ustazah. Ustazah. Ustazah paling. Saya segan kalau ada ustazah. Sudah. Sekarang begini. Tahu nggak ceritanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Tahu? Cerita yang mana juga belum tahu, belum aja ya. Abu Ubaidah ini, Bu, sahabat Nabi yang tidak jarang mendampingi Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ingat gak cerita yang Umar ngelihat ibu-ibu masak batu, anaknya nangis gitu kan? Itu Umar sedang bersama Abu Ubaidah. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mendengarkan seorang perempuan disuruh ibunya nyampur susu dengan air. Perempuan itu bilang, jangan Bu, Umar melarang. Ibunya bilang, Umar kan gak kelihatan. Anaknya bilang, kalau Umar gak lihat, Allah lihat Bu. Itu Umar bersama siapa? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini orang yang ganteng, dukur, putih, wibawa, ganteng. Tapi lihat dalam ucapan para sahabat, ma ra'aina rajulan waquran fi qaumihi wa afqaha fi baitihi. Saya tidak pernah lihat orang yang paling wibawa ketika di luar rumah. Wibawa, Joko sikap. Ngomongnya sedikit, cara pandangnya diatur, gerak ditoto kabeh. Wibawa. Tapi ketika di rumah paling konyol dengan istri dan anak-anaknya, mengalahkan Abu Ubaidah. Kalau kita dibalik, dia njopong ngakak, wakakakakak. Ampel apa? Texas. Apa? Iya, sasa. Bahaya ini. Ya 1, 2, 3 Allahu Akbar. Saya kalau ceramah enggak pakai kamera, Bu. Saya will loss. Cuma kalau ada kamera sekarang deket-deket pemilu ini wedi saya. Khawatir diangkut. Nah, sudah. Saya mau ngomong apa tadi? Abu Ubaidah. Kalau kita dibalik, di luar rumah ngakak, ngerokok, gahwa, jeles sampai 3 jam, 5 jam. Sampai rumah, apa? Regut. Gak regut, tak peluntiri rumah. Ini kualik. Di luar rumah itu apa? Yang wibawa, diatur. Ngomong secukupnya, bergaul secukupnya. Sampai rumah, sing nyenengno. Sama istri yang nyenengno, sama anak yang nyenengno. Kalau Malang seperti itu. Di rumah itu Masya Allah ceria. Dek jopo meneng kaki. Disenggol di apa zaat ayo. Top. Nah sudah. Maka apa yang terjadi Bu? Itu Abu Ubaidah, orangnya tinggi, putih, berwibawa, tampan. Ketika Rasulullah perang Uhud, itu kan awalnya umat Islam menang, kemudian karena rebutan ghanimah dibalik sama Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid panglima pasukan perangnya orang Quraisy. Akhirnya umat Islam diserang dari belakang sampai kocar-kacir. Dan salah satu yang jadi korban siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu helm besinya itu dipukul pakai kayu dari belakang. Bang. Dalam keadaan yang mukul tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad karena dari belakang sampai besinya Bu masuk tembus ke pipi. Kemudian para sahabat bingung, ini gimana ngambilnya supaya Rasulullah ini tidak kesakitan. Karena masuk. Dan itu besi, jadi nariknya gak koyo narik plastik atau besi. Apa yang terjadi? Para sahabat rebutan. Abu Bakar maju paling depan karena kepengen mendekatkan bibirnya ke wajah Rasulullah, kepingin ada tertetes darahnya Rasulullah di tubuh mereka. Semuanya sama Rasulullah ditolak. Yang dipilih siapa? Abu Ubaidah. Kamu sini, ambil ini. Tahu enggak caranya Abu Ubaidah bagaimana? Itu enggak ditarik pakai tangan, khawatir nyakitin Rasulullah. Didekatkan pipinya Abu Ubaidah, itu helmnya digigit pakai gigi seri, gigi taring. Masukin, tarik. Itu besi keluar, giginya lepas. Besinya keluar, giginya lepas. Ganti yang sebelah kiri, ditarik pakai gigi kanannya Abu Ubaidah. Deketin, tarik. Tak. Besinya lepas, giginya juga lepas. Apa kata para sahabat Nabi? Tidak pernah kami lihat orang yang giginya ompong, yang setelah ompong lebih ganteng dibanding sebelum ompong, kecuali Abu Ubaidah. Kecuali siapa? Jadi untune woto malah yang ganteng. Tapi setelah giginya hilang,
tambah ganteng. Sekarang yang jadikan dia tambah ganteng apa? Bukan sekedar giginya hilang, tapi sejarah hilangnya gigi itu. Karena gigi ini hilang dalam rangka perjuanganku menunjukkan cintaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cinta itu perlu perjuangan, pengorbanan, dan semakin dalam cintanya perjuangannya harus semakin besar. Contoh gini, contoh ya, orang tua itu kan lek anak duwe kepinginan, itu kan jurune atine ya apa carane cek anakku oleh sing dikepingini, kan begitu yang dia kepingin. Akhirnya biasa kerja cuma 8 jam, orang tua itu rela kerja sampai 12 jam, ditambahi waktu kerjanya untuk ambil lembur supaya anakku dapat apa yang dia inginkan. Capek enggak orang tuanya? Capek. Dia berkorban enggak? Berkorban. Berkurang enggak waktu istirahatnya? Berkurang. Tapi terasa nikmat atau terasa berat? Terasa nikmat. Kenapa? Karena nikmat dari luka yang dia gali tadi. Luka kerja tambah panjang, luka lembur, waktu istirahatnya berkurang, itu akan terbayarkan dengan tunai ketika dia memberikan kepada anaknya. Nak, iki ya sing kon kepingin nak. Oh iya bi, itu langsung cair. Seakan-akan capeknya itu tidak berharga lagi. Seakan-akan capeknya itu tidak ada. Faham tidak? Dan itulah ceritanya hadis. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat, orang yang di dunia paling susah, paling susah, gak tahu seneng blas. Coba ada blas gak tahu seneng? Angkat tangan. Le ada, ya kufur nikmat berarti. Mosok ya. Ini orang yang di dunia ma massahul khairu qad, ndak pernah seneng sedikit pun, gak tahu. Elek terus, susah terus. Sudah, apa yang terjadi, Bu? Oleh Allah diambil teng. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga sibghatan, sak celupan tok. Plung. Ditarik mana? Cuk. Ditaruh sama Allah di tas. Allah tanya, hal massaka asyarru qat? Apakah kamu pernah susah waktu di dunia dulu? Apa kata orang yang paling susah ini? Belas ya Allah, gak tahu. Mulai lahir aku sampai gak nangis, lahirku guyu kakak. Ya kan? Sudah abinya, maksud saya abinya, bukan dia. Sudah mulai lahir ya Allah sampai wafat gak pernah susah. Sekarang pertanyaan, loh, padahal dia ini orang yang hidupnya di dunia paling susah. Kenapa kok tiba-tiba kesusahannya itu hilang seketika? Karena balasan surga yang Allah kasih mengalahkan semua luka yang pernah dia gali di dunia. Itu ketika orang masuk surga. Paham enggak? Nah, maka begini, Bu. Dibalik oleh Nabi Muhammad dan dipanggil orang yang paling seneng hidupnya, gak tahu susah belas. Nah, ini banyak ini. Angkat tangan, sing gak tahu susah belas. Enggak, bukan sombong. Saya pengen tahu aja. Nanti jadi bahan ceramah di Malang. Enggak ada? Enggak ada. Ini yang diambil sama Allah, orang yang tidak pernah susah sedikit pun. Tidak pernah susah. Sudah dipanggil oleh Allah, dimasukkan satu celupan di neraka. Plung, ditarik mana? Terus sama Allah dintas, ditanya, kamu pernah ngerasain kenikmatan enggak? Dia bilang apa? Ya Allah, ojo nikmat, ambekan tenang lu gak tahu. Padahal apa? Sepanjang umur ketika di dunia dia senantiasa apa? Seneng, gak pernah susah. Artinya apa? Seketika hilang dengan azab neraka, lupa dengan semua kenikmatan, sebagaimana orang yang berjuang lupa dengan capeknya dengan satu kali celupan di surga. Itulah makna kata Allah asyakur. Ngerti asyakur? Apa? Itu anak PAUD Aisyah ngerti. Apa asyakur? Saya mau tanya loh, Allah yang maha memberi kok Allah bersyukur sama siapa? Bingung mana? Hambanya yang bersyukur. Ya apa kok hamba ini namanya Allah kok Allah asyakur. Salah satu di antara asmaul husna asyakur. Apa? Memberi. Al-Wahhab,
Ar-Razzaq itu memberi, Mu'ti memberi. Ustazah, kadung tak panggil ustazah loh. Jangan malu-maluin. Apa asyakur? Menerima rasa syukur. Ini salah satunya, jazakillah khair. Allah yang menerima syukur. Jadi Allah itu senang kalau hambanya pandai bersyukur. Tapi maknanya begini Bu, asyakur. Tulis. Nggak nih, Mang. Caranya Imam Syafi'i tadi. Tulis. Yang di pojok. Mana yang di pojok? Wes pojok dia ya. Asyakur alladzi yujazi al-qalila bil katsir. Tulis. Lah ya itu tulis itu. Oh, tak kira bisa. Kalau di Malang itu langsung Malang kabeh. Alladzi yujalas amalan kecil dengan balasan yang besar. Allah yang membalas amalan kecil dengan pahala besar. Itu namanya apa? Asyakur. Nah berarti Bu, apa fungsinya kita ngomong asyakur ini? Ingat loh Bu, surga itu mahal atau murah? Mahal. Buktinya apa? Berusaha. Tidak nyambung. Faham pertanyaan ya? Memahami pertanyaan itu separuh dari jawaban. Surga mahal apa enggak? Apa buktinya? Butuh pengorbanan. Apa? Murah. Kalau enggak taat? Waktunya mau habis timbang kesuwen ya, tak jawab ya. Begini Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda begini, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu harganya mahal. Berarti kita sama Allah ini Bu, dibahasakan oleh Nabi Muhammad seperti orang yang sedang transaksi. Allah punya barang, kita mau beli. Tapi Rasulullah sudah bilang dari awal, tapi ingat, yang mau kamu beli itu bukan barang yang murah, tapi barang yang mahal. Kenapa Rasulullah bilang itu barang mahal? Kok kesannya ngwedeni? Kenapa? Ini nomor satu. Kenapa Rasulullah mengatakan, ingat loh ya, sesuatu yang kalian mau beli dari Allah itu harganya sangat mahal. Supaya nomor satu, supaya kita tidak sombong dengan amal taat kita. Karena disebutkan dalam hadits yang lain, ada orang ibadah mulai lahir procot sampai mati gak tahu maksiat. Ketika masuk surga, Allah bilang masuk surga karena rahmatku. Dia protes, lah ya Rabbi bal bi amali. Yang bener aja ya Allah katanya. Tidak pernah maksiat kok. Ibadah tidak pernah putus. Mosok masuk surga karena rahmatmu. Bal bi amali. Aku masuk karena apa? Amalku. Allah bilang la ya abdi bal bi rahmatin. Kamu masuk surga karena rahmatku. Ngeyel. Sampai Allah bilang apa? Malaikat sini ambilkan timbangan. Timbang untuk dia. Amalnya dia mulai lahir sampai dia wafat. Timbang. Terus berat. Terus Allah taruh apa? Taruh di sisi timbangan yang satunya. Itu harga satu nikmat mata. Satu. Anda punya berapa? Dua. Ginjal punya? Bukan ginjal berarti ginjal. Ginjal ya. Nah sudah, mata satu ditaruh sama Allah, prek harganya. Ternyata satu nikmat mata itu tidak kebayar dengan ibadah sepanjang umur, tidak pernah maksiat. Terus Allah bilang, kalau kamu modal amal, maka dengan amalmu kamu masuk neraka. Seret gua blung mlebu neraka. Sampai neraka ngaku dia, ya Allah bal bi rahmatika ya Rabb. Iya ya Allah, ternyata amalku tidak ada apa-apanya, karena surga yang engkau janjikan terlalu mahal dan amalku baru sedikit. Maka aku masuk surga karena rahmatmu. Sama Allah diangkat, dimasukkan lagi. Boom. Nomor satu, biar ndak sombong. Karena sak khoyir-khoyire wong Surabaya, surga luwih larang. Kalau Malang podo ae, sak khoyir-khoyire wong Malang, surga sik luwih mahal. Nomor satu, biar ndak sombong. Nomor dua, biar apa? Biar kita ngerti
Ndak bisa masuk surga ngakak-ngakak, wakak, main dumna, melean, kopi, jahe. Ini enak kopinya, masya Allah. Minum kopi, jalan ke Buk Singit apa? Disasak itu? Tahu saya. Mana main dari Sasak mana? Ada Embok Singit atau Buk Singit atau apa? Tidak tahu saya juga. Pokoknya saya pernah ke sana sekali. Iki Ustaz jenengi singit apa? Ya apalah itu, nggak penting juga ya. Sudah. Maka supaya Anda akan merasa kalau Rasul bilang dari awal surga itu mahal, Anda akan ngerti bahwa tidak bisa masuk surga tanpa pengorbanan. Berarti apa, Bu? Kalau Anda cinta betul dengan surga, pengorbanannya juga harus betul berluka-luka. Digetiye kudu tambah akeh, metune kudu tambah soro, kesele kudu berlipat-lipat. Karena Anda ngerti iki wong soro gak oleh apa meneh wong santai. Nah, maka yang kedua tujuannya apa? Biar Anda tidak berhenti ibadah. Karena kalau Anda merasa surga itu murah, ala wis poso Daud 17 tahun cukup. Setelah 17 tahun gak tahu poso blas. Dianggap setelah puasa Daud 17 tahun surga sudah kebeli. Maka dari itu Rasul bilang dari awal apa? Surga itu harganya mahal. Ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai saya mau tanya, manusia paling sabar di dunia ini siapa? Sing paling sabar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika istri mencahin piring aja Rasulullah senyum loh. Lek saya, Bu, waduh. Ojo piring, lepek. Bunda Aisyah cemburu sampai piring kiriman berisi makanan ditumpahkan sampai piringnya pecah. Rasulullah tenang betul. Rasul bilang apa? Selesai dengan satu kata. Gharat ummukum, ibu kalian cemburu, wes dibersihin, dirapiin, makanan dibagi, Rasulullah masuk, selesai, gak ruwet. Kita kan kakean ruwet ya, kakean ruwet. Sudah. Maka hadirin sekalian, manusia paling sabar Nabi Muhammad, itu pun kerasa abot. Kemudian para sahabat Nabi yang sabarnya di bawah Nabi Muhammad, tapi jauh lebih sabar para sahabat dibanding siapa? Dibanding kita. Mereka yang paling sabar pun itu ngomong apa? Mata nasrullah. Ini pertolongan Allah kapan sih datangnya? Kenapa mereka tanya begitu? Karena Allah mengatakan, kamu kira kamu bakal masuk surga? Ibu-ibu ini loh. Sabar dulu, ini bukan pertanyaan. Saya ceramah ini. Apakah kalian kira kalian bakal masuk surga? Padahal belum datang ujian kepada kalian seperti ujian yang datang kepada orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kesulitan, peperangan, wadh-dharra, penyakit, paceklik, semuanya. Sampai-sampai dikatakan dalam tafsir itu, sampai-sampai bumi yang dipijak. Pertolongannya Allah kapan ini? Berarti itu saking beratnya, Bu. Berarti lukanya sudah sangat dalam. Tapi karena luka itu oleh Allah dibayar surga, maka tunai gitu loh. Maka seakan-akan kita dapat lebih. Terus Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Penutup. Ibu-ibu tahu perempuan hitam bukan di sini akeh. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Kan hitam dengan penyakit ayan, tahu enggak? Yang kemudian datang sama Rasul minta didoakan sembuh, tahu? Sip, udah ya. Sekarang gini, Bu. Perempuan kulitnya warnanya apa? Hitam. Mohon maaf ya, bukan kita kemudian sara atau apa, tapi normalnya kulit hitam itu digandrungi apa enggak? Orang kepinginnya apa? Bersih, putih, glowing kan? Ke Malang, NS saat itu. Iya. Itu ya. Tapi rotok mahal sih, agak mahal ya. Itu infus sekali, infus vitamin itu 12 juta.
Ya endorse, biasa endorse. Dapat perawatan gratis. Nah, sudah. Orang tidak suka Bu kulit warna hitam. Walaupun ada yang ngomong estetik, itu kan yes, gaya lah, gaya yo. Estetik, eksotis, dibilang naturalis. Ya monggo, kalau suka silakan. Aku tak boleh putih-putih. Sudah. Dalam keadaan perempuan ini Bu, mohon maaf ya, radhiyallahu taala anha, karena dia seorang sahabiah. Sakitnya itu sakit yang menjadikan orang tidak pengen nikah sama dia. Penyakitnya apa? Epilepsi, ayan. Yang kambuhnya itu tidak tahu kapan kan? Kadang-kadang meneng-meneng, moro-moro pas pengajian kumat. Ada lagi yang lagi jalan-jalan kumat. Ada yang lagi pas di mobil kumat. Ada yang lagi bangun tidur ceket katiadus ngeblak kumat. Keluar busa berwarna putih, kejet-kejet. Bahkan dibilang, maaf ya, saya juga tidak tahu. Cuma ada yang bilang keringetnya itu nular. Sampai orang itu kate ngewangi kan rada wedi ya. Dia wangi gak, kepinginnya ati ngewangi, tapi yo wedi. Nah, sampai itu penyakitnya perempuan tadi. Sudah, perempuan ini datang kepada Rasulullah. Saya akan gambarkan supaya Anda ngerasakno seperti deskripsi aslinya. Cak Anda kerasa oh tiba nonceni abot gitu. Memang ternyata berat. Maka cinta itu perlu pengorbanan, yang pengorbanannya terkadang mendatangkan luka. Begini, ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasul, aku ini sakit ayan. Fad'ullaha li an yashfiyani. Tolong ya Rasul, Anda doakan saya agar Allah memberikan saya kesembuhan. Cek waras. Kenapa? Disebutkan banyak penjelasannya ulama. Karena dia pengen punya suami, dia pengen punya rumah tangga, dia pengen punya anak. Perempuan mana sih yang tidak kepingin? Coba, semuanya kepingin kan? Dan dia perempuan normal yang kepingin ketemu laki-laki, kepingin nikah dengan laki-laki, kepingin gendong. Apalagi kalau zaman sekarang ngelihat perempuan yang lagi hamil di foto di studio, pasang Instagram. Kok gak izin? Itu tidak pakai baju loh bagian perutnya. Bajunya diangkat, celananya dipotong, ono sing digambari, dilukis, gak disuwek menisan. Astagfirullah, suudon. Diceritani istri. Karena istri itu waktu hamil yang mbok difoto bang, cek koyok liyane. Saya tanya, lo liyane ya opo? Ceritalah dia, jangan suudon loh. Di Malang itu. Saya mau cerita ke wedi Anda, takut Anda khawatir, tak ceritain aja ya. Bukan di Malang, ada suatu tempat. Ibu-ibu pengajian. Sudah pengajian rame gitu. Pengajian rutin fikih wanita sudah. Setelah pengajian di masjid itu tangganya pendek, Bu. Pendek. Tiga lapis tapi pendek-pendek. Sudah itu perempuan jatuh. Tulangnya keluar. Engkelnya itu metu. Kelihatan putih. Sudah diangkat sama teman-temannya, dibawa mobil, mau dibawa ke rumah sakit. Di mobil saya di WA seseorang, Ustaz, ini yang tadi jatuh minta maaf ke Ustaz. Katanya dia kerasa kualat, tadi dia rasan-rasan ngerasani Ustaz. Saya bilang, oh, langsung tunai loh ini. Surabaya hati-hati loh ya, rame loh yang ngomong. Jalan raya rame loh Surabaya ini, truk lewat, apalagi daerah sini, truk banyak. Ada kereta deket sini, ada kapal laut, ya, ada jembatan sing ono ngene ini, ada kerutuan, hati-hati loh ya. Semoga selamat semua ya. Sudah? Perempuan itu datang, ya Rasul, doain supaya saya sembuh. Rasulullah kasih pilihan dua. In syi'ti da'autullaha laki wa syufit. Kalau kamu mau, tak doain sembuh. Kalau kamu sembuh, kamu bisa nikah, kamu bisa hamil, punya anak, merasakan bahagianya di rumah tangga, ibadah bersama dengan keluarga enak. Tapi kalau kamu mau, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, sabar. Nanti Allah ganti sabarmu ketika di dunia ini dengan surga. Saya tidak usah cerita perempuan itulah. Kalau Anda pilih mana? Gak usah gaya. Sakit loh ya.
Ndak nikah lho ya, gak duwe anak, gak duwe putu lho, lek loro gak sing ngrumat lho. Ayo. Normalnya kita pengen sembuh, wis surga digoleki dalan liyane ae. Sama seperti perempuan yang ndak mau dipoligami. Betul Bang, aku roh iki dalane surga Bang. Tapi aku tak golek dalan liyane, aja dalan sing iki. Kan iya menggoke luwe mengkol nemen iki medeni, lek kepreset diserutu nang neraka. Sudah, astagfirullah. Sudah, maka perempuan itu bilang apa? Ya Rasulullah, asbir. Kalau gitu saya sabar aja. Kenapa sabar? Karena dia tahu balasan dari capek yang dia rasakan ketika kumat, balasan dari luka ketika dia diomongin orang perempuan berpenyakit ayan, sabarnya dia ketika luka ndak menikah sampai mati, itu Allah ganti dengan apa? Syurga. Maka lukanya itu sedalam cinta. Kalau Anda cinta betul dengan syurga, maka kudu keroso kesele ibadah, kudu keroso abote sabar, kudu keroso abote ngempet cek gak rasan. Kalau kepingin rasan, kepingin kafe, maka saya sampaikan di Malang kemarin, baru minggu lalu, percis minggu lalu, saya bilang di pengajian mulazamah. Mulazamah itu pengajian tertutup, cuma 70 orang. Jadi itu apa? Intensif. Gak mlebu ping telur coret, gak masuk 3 kali coret, dan itu ada evaluasinya. Sudah, saya bilang begini, kalau umum tidak saya sampaikan, tapi ini karena Anda saya anggap khusus ya. Samara ini Masya Allah. Saya bilang, Bu, saya sekarang kalau masuk kafe itu malu. Karena zamane kafe itu dileboni mahasiswa, Bu. Mahasiswa selfie, Instagram, segala macam. Maka sekarang kafe-kafe itu kan tulisannya apa? Instagramable. Ada spot-spot yang bagus buat foto dipajang di. Sekarang Bu, ketika saya masuk kafe, karena saya sama Abu Shanum ini, kalau pengajian Senin malam itu keliling di tempat-tempat kafe-kafe itu. Sudah? Saya masuk ke kafe, Bu, isinya ibu-ibu mulai pengajian. Wis tuwek-tuwek foto ini. Dipanggil pegawainya, Mas, tolong Mas fotoin. Loh, lek mahasiswa pantes. Ini sudah, maaf loh ya, wis wayahe ndek omah, wiritan, istighfar, tobat. Kafe. Terus kalau foto, Anda kira begini? Ndak, mereng didi. Tahu fungsinya kenapa mereng? Bagus. Saya lama meneliti, Bu. Kenapa perempuan kalau selfie harus tongsisnya panjang ke atas? Saya pikir ono opo, ngarep podo, nisor podo, kanan podo, kiri podo. Saya coba atas, cek, lu iyo re, ketok tirus, pipi kelihatan bagus gitu ya. Ibu-ibu gini, Masya Allah. Nah, maka hati-hati Bu, hati-hati. Surga tidak didapatkan dengan cara seperti itu, tidak bisa. Maka Bu, jaga diri, jaga diri. Sing keroso keseli ibadah. Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak. Itu istrinya Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah, dapat kiriman dipan bagus dari tetangganya orang Ansor sama Nabi Muhammad. Ruddiha ya Aisyah, balikin. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasul, saya kepingin di rumah saya ada dipan bagus ini. Rasul bilang, ya Aisyah, ruddi, balikin. Kenapa? Rasulullah ngajarin, karena luka yang kamu rasakan karena ngempet ini akan sebanding dengan cinta Allah yang kamu dapatkan, kamu diganti dengan syurga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.